Saya cuma nanya dua, Pak. Bapak jawabnya cuma pakai, saya yang menerjemahkan gemetar, Pak, waktu itu. Dan saya punya pengalaman, mungkin ini bisa dijadikan sebagai nasihat bagi untuk orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Suatu ketika saya masih mahasiswa di Universitas Islam Madinah waktu itu, kemudian diperbantukan sebagai penerjemah di musim haji. Dan ini memang kebiasaan baik dari kerajaan Arab Saudi, mahasiswa dari negara-negara tertentu diperbantukan sebagai penerjemah musim haji. Jadi kalau ada syekh ceramah di Mekah, di masjid mana begitu, ya maka diterjemahkan oleh mahasiswa-mahasiswa. Kebetulan waktu itu syekh dengan takdir Allah berbicara tentang mahabbatun Nabi, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu yang beliau bicarakan, salah satu bentuk cinta kepada Rasulullah, kata beliau, adalah tidak beribadah kecuali dengan petunjuk dan contoh dari Rasulullah SAW. Itu memang konsekuensi dari kecintaan. Kalau Anda cinta, Anda akan mengikuti, betul? Kalau tidak cinta, Anda akan menyimpang. Itu konsekuensi dari cinta. Makanya beliau berbicara konsekuensi orang yang cinta adalah mengikuti Rasulullah SAW dalam syariatnya dan menjauhi perbuatan yang mengada-ngada. Mulai saat itu jamaah mulai panas, jamaah Indonesia, ya. Salah satu perbuatan bid'ah adalah, kata beliau, yang melakukan perbuatan bid'ah adalah memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW, memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW. Kemudian langsung angkat suara seseorang, "Syekh, saya nanya," pakai bahasa Arab yang terbata-bata. Beliau bertanya, "Apa dalilnya dilarang untuk memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW? Itu kan mendatangkan kebaikan, kecintaan, ada silaturahim, ada membaca sejarah Rasulullah SAW, banyak kebaikan di sana." Maka Syekh dengan tenangnya mengatakan, "Tenang, coba ambilkan jus dulu untuk bapak ini." Habis itu Syekh bertanya, "Bapak, sebelum saya jawab, saya ingin bertanya dulu kepada bapak, apakah memperingati hari kelahiran beliau bapak anggap baik atau buruk?" Maka dengan tegas mengatakan, "Ya baiklah. Kalau nggak baik, mana saya mau memperingatinya?" Taib, selesai. Kalau bapak anggap itu baik, maka saya bertanya lagi, apakah kebaikan itu diketahui oleh Rasulullah? Orang tersebut kemudian jawabannya, kata Syekh, saya cuma butuh jawaban iya atau tidak, ya. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui kebaikan tersebut? Iya mengetahui atau tidak mengetahui? Saya butuh jawaban itu saja, iya atau tidak. Orang tersebut jawabannya sudah kesana kemari, "Tapi Syekh, ini adalah kebaikan, ini adalah mahabbah Rasul, ini adalah silaturahim dan sebagainya." Saya cuma nanya dua, Pak. Bapak jawabnya cuma pakai, saya yang menerjemahkan gemetar, Pak, waktu itu. Ya, kata Syekh, saya cuma ingin jawaban dua, iya atau tidak, pilih salah satunya. Pertanyaannya apa? Kebaikan, bahwasanya Rasulullah memperingati hari kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebuah kebaikan. Nah, kebaikan ini diketahui oleh Rasulullah atau tidak diketahui? Maka kalau dia pertama kali menjawab diketahui oleh Rasulullah SAW, kata Syekh, "Astaghfirullah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, astaghfirullah." Beliau kemudian bergetar. Kata Syekh, "Bapak takutlah kepada Allah. Ketika Bapak mengatakan kebaikan itu diketahui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti secara tidak langsung Bapak sudah menuduh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyembunyikan kebaikan tersebut dari umatnya." Buktinya apa? Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, beliau tidak pernah mensyariatkan itu kepada umatnya. Paham maksud saya?
Kemudian dia jawab ke sana kemari sampai jamaah haji yang lain, udah saya tinggalin aja itu, kalah tuh, saya mau nanya haji katanya. Merah mukanya, subhanallah. Kemudian Syekh, sabar kata Syekh kepada yang ini, sabar, saya ingin nanya lagi kepada Bapak, sekali lagi Pak pertanyaannya, Pak, kebaikan tersebut dari memperingati hari kelahiran Rasulullah diketahui oleh Rasulullah atau tidak? Tadi Bapak jawab tidak, diketahui, dan jawabannya sudah seperti itu. Kalau Bapak menjawab diketahui, berarti Bapak sudah menuduh kebaikan ini, menuduh Rasulullah, kebaikan tersebut disimpan oleh Rasulullah, tidak diberitahukan sampai akhir wafat beliau, karena tidak pernah ada satu riwayat pun yang sahih. Dan ini yang memperingati hari kelahiran pun tahu tidak ada satu riwayat yang sahih bahwa Rasulullah SAW pernah memperingatinya. Apalagi dengan seperti yang mereka bilang tersebut, mereka kerjakan sekarang, ya, sampai merhabanan, sampai berdiri, katanya Rasulullah SAW datang. Kalau seandainya berdiri di Masjid Al-Fatah Rasulullah SAW datang, berarti nanti yang di Afrika ngerjakan siapa yang datang tuh? Nah, kemudian saya ingin nanya lagi, kebaikan itu diketahui oleh Rasulullah SAW atau tidak? Kalau tadi Bapak jawab diketahui, itu sudah tidak benar. Ya sudah, nggak diketahui oleh Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Syekh kembali, astagfirullah, a'udzubillah. Syekh kembali bergetar. Kata beliau, Pak, takutlah kepada Allah. Berarti Bapak menuduh Rasulullah SAW bodoh terhadap syariat, tidak mengetahui kebaikan. Jadi mundur kena, maju kena. Yang ajibnya luar biasa, dan ini kejadian nyata Pak, wallahi kejadian nyata. Ajibnya, saya kan masih, syekhnya kemudian salam karena suasana sudah begitu hangat. Saya syekhnya salam, kemudian keluar masuk ke mobil duluan, nunggu saya di mobil. Saya masih dengan jamaah haji bertanya tentang haji. Setelah beberapa lama saya masuk ke dalam mobil Syekh. Syekh bercerita, ya Ahmad, ta'rif, wahai Ahmad, kamu tahu nggak orang tadi yang nanya itu datang ke mobil saya, nunggu di depan pintu masjid. Saya sudah hati-hati saja, mungkin mau menonjok saya atau gimana gitu. Akhirnya beliau bercerita, itu orang berkata, saya punya jamaah di Indonesia, jamaah saya ratusan ribu manusia, dan saya bertobat atas semua yang saya lakukan. Kemudian beliau memeluk Syekh, kemudian selesailah pertemuan.